Contohnya di dalam surat Al-A'raf 157. Surah? Al-A'raf 157. Sabar, saya cek dulu ya. Nah, silakan. 147. 157. 27. Silakan, apa yang mau dibahas di situ? Oke. Di dalam surat Al-A'raf 157, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, betul? Dan Injil. Terus? Nah, Taurat yang dimaksudkan sama Allah ini Taurat yang mana? Injil yang dimaksudkan sama Allah ini Injil yang mana? Silakan. Baik, ketika Bung RK berbicara masalah Al-Quranul Karim di surah Al-A'raf ayat 157, saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan, Pak? Silakan, silakan. Supaya tidak gagal paham terkait hal ini, karena ini sangat fundamental, ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Alladzina yattabi'u rasul an-nabi ummiyul ladzina yajidunahu maktub. Jadi saya bacakan artinya aja lah, ini terlalu panjang ini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad, Nabi yang ummi, tidak dipakai secara tulisan ini, yang bernama, mereka ditemukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cara terang yang diturunkan bersama Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud dengan di Taurat dan Injil adalah perilaku kebaikan. Perilaku kebaikan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang buruk. Yang tentunya Al-Quran itu sebagai pembedaannya, sebagai penerang. Jadi sama dengan ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, termasuk milat Ibrahim, ajaran Nabi Isa alaihissalam, sama dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya yang Anda sampaikan di mana? Titiknya di mana penerangannya? Apakah yang dimaksudkan Anda itu adalah nama tersebut, nama Nabi Muhammad tersebut di Taurat dan Injil itu? Sedangkan yang dimaksudkan di Al-Quran ini, di Al-A'raf ini adalah perbuatan kebaikan, ajarannya yang sama dengan nabi-nabi dahulu hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Begitu, Bung RK. Oke. Jadi gini, kalau berbicara tentang Taurat, itu siapa yang menuliskan? Taurat ini kan kitab. Ya, Taurat kita. ini kan kitab. Adapun yang menuliskan Allah alam, karena kami pun tidak memahami penulisan Taurat ini, yang memang saat ini banyak diadopsi oleh Anda juga gitu kan. Ya, Taurat ini siapa yang tulis? Yang menulis. Ya kan, saya ulangi kembali bahwa untuk saat ini pun saya belum mempelajari siapa yang menulis Taurat ini. Ya. Oke, jadi Taurat yang di situ kalau berbicara tentang Taurat, coba Pak Ustadz buka di dalam surah Al-Maidah 45. Al-Maidah 45. Ya. Berarti ayat ini sudah dianggap selesai ya? Oh, belum. Ini ada hubungan, ada konteks. Pak Enggak, Ustadz. kalau seandainya belum satu-satu, Bung RK. Oke, satu-satu. Jadi Taurat yang mana yang di situ kan berbicara Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Perilaku. Ya, perilaku yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Bukan. Jadi perilaku Jadi Nabi ajaran, Muhammad ya. di dalam Jadi Taurat gini. ini seperti apa? Bung RK begini. Ajaran terdahulu para nabi itu sama dengan ajaran termasuk milatil Ibrahim ya. Ajaran dulu sampai hingga sekarang itu sama, mengajarkan sebuah kebaikan yang mengarahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ajaran-ajaran itulah yang sampai saat ini Rasulullah SAW sama dengan ajaran-ajaran yang terdahulu diajarkan oleh para nabi, begitu. Yang dimaksudkan Injil apa? Ya sama, Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Definisi dari Injil ini apa? Ini yang di sini dibahas definisinya atau Ya, artikulasi? kita harus tahu definisi dari Injil itu. Ya, definisi dari Taurat dan definisi dari Injil sehingga kita tahu bahwa
Taurat itu adalah kebaikan. Hmm. Ya kan? Kita tahu definisi dari Injil, baru kita tahu bahwa Injil itu adalah kebaikan. Hmm. Nah, kebaikan apa yang menuliskan tentang Nabi Muhammad di dalam Oke, Injil? berarti Anda selama ini mengaku Injil tidak berbuat kebaikan. Nah, kalau berbicara tentang Injil, Injil itu dalam versi kekristenan, ya, artinya kabar baik. Iya, kabar baik kan? Oke. Tetapi kabar baik yang bagaimana? Kabar baik yang menyelamatkan. Isi dari kabar baik itu menurut versi dari Injil adalah dalam Yohanes 1 ayat 14. Sabda itu telah menjadi Anda daging bilang- dan diam di antara kita. Gini. Oke, siap. Anda bilang tadi kabar menyelamatkan. Di mana bukti Yesus akan menyelamatkan seseorang? Oke. Ya, silakan. Ya, kita lihat, ya. Roma 1 ayat 16. Hmm. Oke, kita lihat dulu. Bukti, kita kasih Bagaimana bukti. cara Gak apa-apa. Yesus menyelamatkan seseorang? Ya, silakan. Kita lihat baik-baik. Yohanes 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang Injil, yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, apakah benar Yesus adalah menyelamatkan? Iya. Ya, silakan. Yes, jelas kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus sendiri. Nih. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kita lihat Injil ini apa? Ya. Injil dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Ya. Sabda yang hidup telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Ini sistematis. Ya. Makanya kita lihat dari sebuah akar kata arti dari Injil itu. Ya. Ya. Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, di sini dia menggunakan hadafar, nihya, basar. Ya, posyakan betoknu. Jadi dia menggunakan kata basar. Nah, basar ini apa? Nah, saya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Basar ini apa? Basar di dalam bahasa Ibrani daging. Ya, tetapi kata yang bisa kita lihat adalah besora. Artinya kabar baik. Kabar baik yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, makanya menggunakan basyar. Kita melakukan sedikit komparasi dengan kata basyar nahu itu di dalam bahasa Arab. Artinya apa? Silakan. Basor itu adalah sir. Basirah. Ya, basirah itu adalah sir yang tidak tampak. Basirah. Begini, Saudara RK. Basyar itu yang tidak tampak atau yang tampak? Basar itu apa? Ya, gini, basirah itu adalah Basyar nahu. Iya, kalau secara ilmu sorof atau nahu, basar itu adalah sesuatu yang ada reaksinya tapi tidak terlihat reaksi itu. Gini. Ya. Kita kembali pada sabar Bang. Sabar. Berbicara tentang Supaya tidak keluar dari Sabar. jalur, ya, sabar. Biar tidak keluar dari jalur, kita kembali pada topik. Yang dimaksudkan Taurat dan Injil dan Al-Araf itu kitab atau bukan? Injil itu apakah kitab? Taurat itu apakah kitab? Silakan. Ya, kalau dalam keyakinan Islam, Taurat dan Injil adalah sebuah kitab yang dibukukan ya. Jadi gini, Anda tadi berbicara masalah kabar tentang Injil saja. Taurat itu dituliskan dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Sabar. Kalau menyangkut bahasa Ibrani atau bahasa yang lain, memang siapa yang diturunkan di saat itu Torah itu ya itu bahasanya. Jadi begini, Bung RK. Belum selesai itu. Siapa yang diturunkan itu? Jangan putus-putus penjelasannya, Ustaz. Sabar. Penjelasan itu jangan Ustaz. Gini, penjelasan Pak Ustaz itu jangan putus-putus. Disambungkan itu. Disambungkan aja. Iya, paham. Silakan, sambungkan Saya aja. akan mengejar kalimat penyelamatan bagi umat Kristen misalkan. Yesus Kristus itu menjanjikan keselamatan. Oke. Keselamatan seperti apa? Ataukah harus digantung dulu di tiang salib sesuai Galatia ayat 3:13? Oke. Ya, harus mati dulu. Apakah harus begitu untuk penyelamatan seluruh umat Yesus Kristus itu? Ya. Sedangkan ya kalau kita berbicara mati, Roma 6:23 itu sangat jelas, upah maut adalah dosa, ya. Itu sangat jelas sekali. Kalau seandainya Yesus mati, maka sejatinya itu sangat bertolak belakang dengan kalimat
Roma tersebut itu. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Silakan. Oke, baik. Berarti mau keluar dari jalur tema kita kayaknya. Tidak, tidak. Ini konsep keselamatan yang Anda sampaikan tadi. Oke, baik. Saya jawab pertanyaan saya, pertanyaan kamu, ya. Nanti tolong jawab pertanyaan saya. Ya, Ya, siap. Oke, jadi Roma 6 ayat 23 itu tidak bertentangan dengan Galatia 3 ayat 13. Tidak bertentangan sama sekali. Bahkan kita bisa lihat di dalam Taurat, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mengalami kematian. Nih, Ustadz, kita lihat ini. Ini kitab Taurat nih, makanya Ustadz gak berani bahas Taurat. Ya, kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau apa nih? Mati. Mati di sini. Jadi kematian itu sudah ada. Ya, ketika manusia ya tidak taat akan aturan yang Allah buat. Sudah ada mengalami kematian di situ. Jika manusia tidak taat, manusia mengalami mati. Mati di situ berbicara tentang bahasa Ibrani yang menggunakan kata tamut. Mati secara jasmani. Mati mengalami maut secara rohani. Maut secara rohani. Ya, mati dalam kehidupan yang kekal. Mati yang mengalami keterpisahan. Makanya tamut dalam bahasa Arabnya tamutuha. Ya, kalau salah dikoreksi. Ya. Nah, terus. Ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang kematian. Ya, kematian. Ya. Nah, mengapa di dalam Ulangan pasal 28, Ulangan 28 mengatakan, jika kamu taat, kamu diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat, kamu akan mengalami yang namanya kutuk atau kematian. Ketidaktaatan Adam mengalami kutuk dan kematian yang berujung pada maut. Sehingga Roma 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut karena ketidaktaatan. Lalu kita lakukan hermeneutika di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, kita buka Galatia 3 ayat 13. Jadi ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat, hukum-hukum yang Allah buat, mengalami keterpisahan, mengalami kematian, mengalami maut. Sabar. Mengalami maut. Ya, kita lihat Galatia 3 ayat 13. Ini yang Pak Ustadz baca. Ya. Ingat, ketidaktaatan melahirkan kutuk. Karena semua orang, Galatia 3 ayat 10, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum. Itu sudah melenceng itu Mungkar. Oh, tidak melenceng, Ustadz. Ini tidak melenceng. Kamu harus jawab. Sabar. Saya paham. Kamu baca ini. Saya paham, Pak Ustadz. Ini Galatia 3 ayat 13. Ini satu kesatuan. Sabar. Oh, Alkitab bukan turun ayat, turun celana, Pak Ustadz. Kau baca baik-baik ini. Saya baca. Saya tahu, Pak Ustadz. Tenang, Pak Ustadz. Alkitab itu kontekstual. Bukan turun celana, pingin ada istri, lalu ayat turun. Ya, tenang Pak Ustadz, biarkan saya selesaikan. Ya, balik kameramu. Ya, balik dulu kameramu. Ya, jadi gini Pak Ustadz, tenang dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tenang. Alkitab itu bukan turun celana, lalu turun ayat. Atau pingin punya istri, lalu punya arat. Atau pingin punya istrinya babu, dijadikan istri, lalu turun ayat. Bukan gitu. Alkitab itu kontekstual. Sangat-sangat kontekstual. Galatia 3, sabar. Galatia 3 ayat, dari Galatia 3 ayat yang pertama, di sini bicara tentang hukum Taurat. Ya, sebelum ayat yang ke-13, kita bicara dulu ayat yang ke-10. Ya, jadi karena ketidaktaatan akan hukum Taurat melahirkan kutuk. Ya, berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena mereka semua tidak taat dengan hukum Taurat. Sehingga melahirkan kutuk dan maut. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Ulangan 28. Nih, Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi hukum Taurat bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Tertulisnya di mana?
Ulangan 21 ayat 23. Bung RK mengakui terkutuk Tuhan. Jadi gini Bung RK. Iya, memang Tuhan mengubah kutuk langsung ketidaktaatan Anda itu telah- menjadi sebuah berkat. Baik. Karena manusia yang tidak taat melahirkan kutuk. Dan Gini, kutuk Bung RK. itu tidak bisa membawa Apa manusia ke gantian, surga. Sehingga Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Oke, gantian Bung RK. Itu dasar. Secara langsung Anda terang-terangan merendahkan Tuhan Anda sendiri. Saya tidak merendahkan, tetapi dia mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, jadi Anda mengakui kutuk itu terhadap Tuhan Anda. Itu secara Tuhan tidak mengubah langsung kutuk Tuhan yang pun manusia karena ketidaktaatan menunjukkan menjadi sebuah kelemahan berkat. diri Jangan sebagai framing. Jangan framing. Tidak. Tuhan Tidak, mengubah kutuk ketidaktaatan menjadi sebuah berkat karena manusia berdosa tidak bisa mengubah kutuk itu menjadi sebuah berkat. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Ya. Saya tanya kepada Anda. Oke, upah dosa sabar. apa? Jangan Anda bertanya terus. Upah dosa Tenang. apa? Mereka, upah dosa apa? Upah dosa. Upah dosa adalah maut karena ketidaktaatan itu. Nah, berarti Yesus saat ini tidak taat kepada Tuhannya. Ya, Yesus tidak taat, bukan Yesus yang tidak taat, tapi manusia yang tidak taat. Sehingga munculnya sebuah pernyataan dari Santo Gregorius. Mengatakan apa? Orang Ini berdosa kepada- tidak bisa sabar, ini jangan kepada potong, kamu. jangan Jangan potong. kemana dulu, jangan kemana Jangan dulu. potong, Kita saya ini. jawab, jangan potong, jangan potong, jangan potong. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Makanya yang tidak berdosalah yaitu Yesus Kristus untuk menolong yang berdosa. Itu yang dimaksudkan dalam Galatia 3. Nah, apakah dengan menolong yang berdosa itu dengan harus mati menabrak maut? Kejadian 2 ayat 17. Sabar gini. Sebelum mengarah ke sana, saya akan bertanya kepada Anda, siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Manusia sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 13. Mengapa Tuhan bisa dibunuh oleh manusia? Manusia dibunuh karena dosa yang manusia lakukan. Karena kasih Allah Sabar. begitu besar. Yesus adalah Tuhan. Sabar, Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Yesus Allah Tuhan. begitu besar akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Santai Bu RK, santai. Ya kamu Ini tanya saya jawab kan? Gini Bu RK, hari ini kok kayak ada sesuatu itu terburu-buru kalau ngomong. Ya Biasanya kan santai itu tipikal orang yang jenius, ngomongnya cepat. Bukan begitu. Bukan Iya. begitu. Orang jenius itu Orang jenius itu ngomongnya cepat dan terarah. bukan begitu. Cek Jadi saya aja. bertanya kepada Anda, apakah Masa kamu yang bisa bertanya terus? Tuhan Dari itu tadi saya dibunuh oleh tidak manusia? bertanya nih. Apakah bisa Tuhan itu dibunuh Anda oleh tidak mau manusia? ditanya kah? Enggak, saya tanya. Anda kan tanya saya satu kali, saya menjelaskan. Apakah Anda tidak mau ditanya? Biar jelas ini. Sabar. Ketika Anda menjelaskan, ada Sabar. Apakah Anda tidak mau ditanya? Sehingga penjelasan Anda itu mengarah ke Ustadz, saya Ustadz, untuk dari tadi membahas Anda itu. tanya, giliran saya bertanya boleh? Boleh silakan. Oh, Yang oke, tadi, sekarang. Salah Jabur sama Torah. Oke, sabar, jangan potong. Kita kembali pada tema kita Loh, dalam dia Taurat dan kemana-mana nih. Injil. Bukan kemana-mana, tema kita di awal Taurat dan Injil loh. Ini loh, keluarga. Jangan gini-gini, jangan takut ditanya Ustadz. Sabar. Sebelum Kok sabar saya- terus, ini gimana ini? Nah, Gantian sebenarnya- saya bertanya, gentle dong. Ya, silakan. Bertanya apa? Silakan. Gentle dong, harus gentle. Ya, masa nggak berani ditanya gitu kan? Nggak Silakan, berani ditanya. Oke. Ya di situ mengatakan Taurat dan Injil ya. Ya, Taurat dan Injil. Pak Ustadz tadi sudah mengatakan Taurat itu adalah kitab, betul? Ya, betul. Silakan. Oke, sekarang Pak Ustadz perhatikan, Injil juga adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Isa, betul? Betul. Oke, sekarang di dalam Al-Araf 157 ya mengatakan nabi yang umi yang tidak pandai baca tulis. Jadi nabi yang tidak bisa baca tulis ini ya yaitu Muhammad ya yang tidak bisa baca tulis ini Allah katakan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil. Nah, ini pengkanonan Alkitab nih. Ya, ingat, ini buku ada ISBN-nya lengkap ya. Ya. Ya, saya pakai data ya, ISBN-nya lengkap buku ini. Daftar kitab-kitab perjanjian lama Yahudi, ya, yaitu Torah, Nevim dan Ketubim. Yang dimaksudkan dalam Allah kan Taurat dan Injil. Taurat itu yang dikanonkan oleh orang Yahudi ada 5. Bereshit, Veleshemot, Wayikra, Bemidbar, Elehedebarim. Sekarang Injil juga dimaksudkan sama Allah. Injil itu ada 4. Nih, daftar kitab-kitab yang dikanonkan. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, sekarang pertanyaan saya simple. Dari kalimat kitab Taurat, Bereshit, Elehedebarim, yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu di mana?
dari kelima kitab. Dan Coba dari kamu- keempat Injil, baik, sabar. baik. Dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu yang mana? Kalau ada saya mualaf sekarang, lalu kita kaji. Coba gini. Sebelum Bukti marah bahwa kepada Allah kamu kelompok benar. Al-Maidah, saya jawab dengan data ya. Saya jawab dengan data. Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah itu Al-Quran atau Taurat? Al-Quran. Kau baca di situ ada penjelasannya Al-Quran. Kau baca. Oke, Al-Quran. Taurat, sedangkan Ya, Taurat gini, ditulis, gini, sabar. Saya sebelum Taurat jawab itu, sabar. bahwa Taurat Injil- itu dituliskan di dalam bahasa Arab atau Ibrani? Umar saya akan jawab kalau begini caranya. Begitu Sabar. saya mau jawab. Taurat Ketika itu Anda bertanya dituliskan tadi, dalam bahasa Arab atau saya Ibrani? bertanya. Anda menjawab, saya diam loh. Ya makanya kita Diam, perjelas dulu. Taurat Tidak itu gini, dituliskan Warga. dalam Kalau bahasa Anda Arab atau diskusi dengan Ibrani? baik, ketika saya akan menjawab sesuatu sesuai pertanyaan Anda, saya akan Oke, jawab. silakan. Kalau Kamu Anda jawab. diam gitu loh. Al-Maidah berapa? Ah. Ini Taurah ya, Taurah Al-Maidah Saya ayat baru tahu. 44. Baca. Taurat dituliskan dalam bahasa Arab ini. Tidak, penjelasan di situ. Sebelum saya jawab ke sana ya. Ya, saya baru tahu Taurat dituliskan Al-Maidah bahasa ayat Arab. 44. Silakan. Kau bacalah. Ya, aku baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat kan? Nah, terus Taurat diturunkan kepada siapa nih? baca dulu semua. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, betul. Terus. Oke. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah. Nah. Memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Nah. Orang Yahudi kan? Terus, Ya, terus. nabinya adalah Musa kan? Ya, Berarti terus. pakai bahasa Ibrani bukan bahasa Arab nih. Ya, baca. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka juga memberikan putusan sebab mereka diperintahkan oleh Allah menjadi kitab Allah ya, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena janganlah kamu takut kepada manusia tetapi takutlah kepadaku, janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah yang kafir. Silakan. Mana nama Nabi Muhammad yang saya tanyakan? Nah, sabar. Sudah sangat jelas bahwa Taurat itu adalah sebagai petunjuk. Sekarang tentang Injil, kamu baca, kau buka lagi. Sabar, selesaikan surah dulu Al-Maidah ayat satu-satu. Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, sekarang saya sudah menunjukkan data dalam pengkanonan bahwa Taurat itu ada 5 kitab yang menuliskan nama Nabi Muhammad yang mana? Ya, di Al-Araf itu kan sangat jelas bahwa perilaku kebaikan, sesuatu kebaikan. Saya di situ jelas Al-Araf itu kan nama-nama. Ajarannya dari Nabi sebelumnya mengajarkan tentang ketauhidan. Brother, kau baca Ah. baik-baik ini, brother ya. Kau baca baik-baik ya. Ya, kau baca Tadi baik-baik. kau sudah baca tadi kan? Kau baca Sekarang baik. saya jawab lagi tentang Sabar. Injil. Kau baca baik-baik Gini, dulu. gini, Kau baca gini, baik-baik. gini, Sabar. Kau baca baik-baik. Bagaimana Bu RK ini? Bagaimana Sabar. Kak? Tidak, kau baca baik-baik. Orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, namanya. Ya, Namanya mereka temukan. ya terus baca Nama dulu. yang tertulis. Di sini bukan bicara kebaikan, tetapi bicara tentang nama. Jangan sampai situ dibacanya sampai tuntas. Ya, Mereka tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Terus ada pada untuk mereka. Dia menyuruh mereka, mereka yang pada ma'ruf. makruh. Ya, silakan. jadi perbuatan kalimat ma'ruf itu Pak yang ada di kitab kita tersebut begitu loh Pak. Namanya mana? Dibaca sampai selesai Ya itu. Taurat itu siapa yang tulis? Musa kan? Baca sampai selesai dulu, Bro. Saya minta kau tunjukkan di dalam Taurat, bukan dalam Al-Quran. Itu Welcome. loh. Saya itu meyakini Anda itu orang cerdas ya, orang cerdas. Saya mau meyakini itu. Tapi terkait hal ini saya kira sedikit tidak cerdas ini. Ya, Maka saya kan, kalau makanya Gini, Anda gini, menjelaskan kepada saya. kalau Anda ingin mengetahui hal tersebut, baca sampai tuntas dulu. Ya silakan jelaskan Taurat yang saya tanyakan. Ya, tadi sudah jelaskan Anda kan sendiri bahwa- yang menunjukkan bahwa Taurat itu Hah? adalah petunjuk dan cahaya. Al-Maidah 44 kan? Iya betul. Betul Nah dan sekarang petunjuk Al-Quran dan itu sama. cahaya itu dituliskan oleh siapa? Nabi siapa? Taurat itu. Yang menulisnya saya tidak memahami hal itu. Nabi Musa kan? Diturunkan Yang kepada jelas, Nabi Musa kan? Taurat itu Taurat kepada diturunkan Nabi di Musa atas gunung alaihissalam. Sinai kepada siapa? Nabi Musa kan? Mm-mm. Oke. Betul. Berarti Nabi Musa mencatat tentang Nabi Muhammad sesuai Al-Araf 157. Bukan mengajarkan, pengajarannya Pak.
Pengajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Musa? Jadi gini, pengajaran Nabi Musa adalah kebaikan-kebaikan ma'ruf yang tadi disebutkan oleh di Al-Araf itu, ya. Berarti tidak Yang ada nama ma'ruf. Nabi Muhammad di dalam Taurat. Nah, kalimat nama Nabi Muhammad ya memang secara detail tidak disampaikan. Ini Tidak ada. Selesai udah. tidak ada. Begini ya Bung Erka. Udah Yang selesai. dimaksud dalam Al-Araf itu adalah perilaku dan perbuatan dari zaman Oke. dahulu hingga zaman sekarang. Tapi Berarti- sangat beda sekali dengan Berarti Injil. Nabi Musa tidak pernah menubuatkan nama Nabi beda Muhammad, sekali betul? Dengan Biblos Anda. Biblos Anda itu menyimpan Sabar, berbagai sabar. Injil. Berarti nama Karena Nabi Yesus Muhammad sama tidak pernah Paulus itu dinubuatkan sangat sama berbeda Nabi Musa, pengajarannya. betul? Kalau Yesus itu sangat jelas. Jangan di-mute Bang Res. Buka mic-nya, buka mic-nya. Kenapa di mute-mute begitu, Jangan di-mute moderator. Gini Bang. Berarti nama Nabi Muhammad tidak pernah dinubuatkan dan atau secara jelas Nabi Musa tidak pernah kenal nama Muhammad, betul? Betul. Udah jelas, udah selesai. Udah, betul. Berarti Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Muhammad karena Musa saja tidak mengenal Muhammad. Betul Jadi kan? begini Bu Erka. Bu Erka. Betul kan? Betul kan? Hmm? Betul kan? Musa tidak mengenal Nah, Muhammad kan? Makanya begini saya sampaikan di Al-Araf itu sangat jelas. Ulangi bahwa lagi. Musa tidak pengajaran mengenal Nabi Muhammad Musa, kan? Walaupun tidak terdeteksi nama Nabi Muhammad dalam Taurat atau Injil, tetapi pengajarannya dari zaman dahulu hingga sekarang. Hingga Saya Rasulullah nggak tanya Muhammad itu. Saya tanya nama sama. Nabi Musa tidak dikenal Sama. oleh nama Muhammad tidak dikenal Pengajaran Nabi Musa kan? hingga di Al-Quran, Taurat hingga Al-Quran sama pengajarannya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tanya Kalau itu. saya Saya tanya tanya kepada konteksnya. Biblos ya. Saya sangat nggak yang, tanya itu. Saya tanya konteksnya. Berbeda sekali antara pengajaran Paulus sama Yesus. Itu bagaimana pandangan Anda itu? Saya nggak tanya itu. Saya tanya konteksnya. Ya, konteksnya nama Nabi Muhammad yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya. Ya. Nah, ya, sekarang terus. saya tanya ulangi sekali lagi. Apakah Nabi Musa tidak mengenal Nabi Muhammad? Ya, secara fisik tidak mengenal. Tidak mengenal. Secara nubuatan, apakah Musa mengenal Nabi Muhammad? Serana nubuatan pun tidak. Tidak. Berarti Musa tidak secara garis besar Musa tidak mengenal Muhammad. Taurat tidak menuliskan tentang Muhammad, betul? Tapi pengajarannya sama. Pengajarannya sama. Oke, pengajarannya sama. Kita kasih Ya, contoh betul. satu. Kita kasih contoh satu. Saya ikutin mau kamu ya. Silakan. Ya, saya ikutin mau kamu. Kanda mengatakan Yang bahwa penting pengajaran Nabi jadwalnya Musa dimatikan aja ya. enggak. Jangan di-mute teman-teman. Ya, biarkan saja. Lumrah itu diskusi kayak gini lumrah. Jangan di-mute teman ya. Hal biasa itu. Ya. Anda mengatakan pengajarannya sama, betul? Betul, pengajarannya sama. Pengajaran sama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke, sekarang kamu perhatikan baik-baik ini Ustadz. Ya. Ini Tauratnya Musa dalam kitab Bereshit. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, saya bukakan data dulu. Ya. Targum ya. Ya, buat kamu nih. Spesial buat kamu nih ya. Silakan. Ya, ini data jelas semua nih. Data-data jelas semua ya. Data-data yang bisa diverifikasi semua. Nah, oke, ini dapat. Ya, dapat. Oke. Perhatikan ini Ustadz. Biar Ustadz memahami. Siapa tahu murtad habis ini. Ya, siapa tahu murtad. Ya, jangan takut untuk murtad Ustadz. Ya, jangan takut untuk murtad. Ini Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Oke, ini. Oke. Nih, Anda mengatakan bahwa Taurat itu ajarannya sama dengan Muhammad, dengan nabimu, betul? Ya. Sekarang di dalam Taurat, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Musa mengajarkan bahwa yang menyelamatkan manusia dari dosa adalah juru selamat, adalah Yesus Kristus. Mana datanya? Nama Oke. Yesus. Mana nama Yesus? Oke. Apakah orang Yahudi saat ini orang Kristen ada di sana? Silakan. Makanya saya bilang kalian baca baik-baik. dengan baik. Lihat ini, baca dengan baik, ya. Ya, Lihat silakan. ini. Engkau akan siap untuk melukai tumit mereka, namun bagi mereka akan ada obat, tetapi bagimu tidak akan ada obat, dan mereka akan membuat obat untuk tumit pada Raja Mesiha. Mesiha ini siapa?
Terus. Saya tanya, Mesias ini siapa? Yang menyelamatkan manusia itu adalah Mesias. Mesias ini siapa? Kamu nanti baca kalimat Mesias itu apa? Terus. Enggak, saya tanya, Mesias ini dalam bahasa Ibrani kan? Ya, terus baca. Di dalam bahasa Yunani kan Kristus kan? Nah, Nah, sabar. Di dalam bahasa terus. Arab artinya Al-Masih kan? Kamu percaya Mesias adalah Al-Masih di dalam bahasa Arab? Ya, terus. Betul atau tidak? Bukan Yesus tapi Nabi Isa ya, Al-Masih. Lah, Nabi Isa. sekarang ini Mesias loh. Mesias ini siapa? Nabi Isa. Ya, sekarang Mesias akan datang menyelamatkan. Berarti Isa akan atau Yesus akan datang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Betul? Kamu mengakui nggak Nabi Isa itu sebagai Mesias? Saya mengakui dong. Berarti Yang kamu menyelamatkan? Nabi Isa itu sebagai nabi. Memang sebagai nabi, tetapi nabi yang mana dulu? Karena Kristus Nabi yang dibunuh, atau ya? Kristus memiliki 3 jabatan. Imam, raja, dan nabi. Saya nggak bahas kristologi sekarang. Ya, tetapi di situ Yesus Kristus sebagai Mesias. Kamu mengakui itu? Juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Di dalam Targum Jonathan 53 ayat 13, Mesias itu menderita. Hamba yang menderita. Oh, itu Targum Jonathan, jelas. Nah, sekarang kembali pada pokok pertanyaan kamu. Ya. Pernyataan kamu yang mengatakan bahwa Nabi Musa ajarannya sama dengan Muhammad. Apakah Muhammad atau Musa atau kalian menerima Islam, menerima Yesus sebagai juru selamat? Tidak. Berarti berbeda dengan Musa. Selesai. Kalau kalian tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti kalian tidak mengenal Musa. Udah selesai. Begini, Selesai kalau nggak? berbicara tentang Mesias, kita sangat mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya. Sebagai Sesuai Mesias? Sebagai nabi bukan sebagai Tuhan. Sebagai Sesuai Mesias Yohanes kalian terima atau 17 tidak? ayat 3, ya. Yohanes 17 ayat 3 sangat jelas sekali bahwa Oke, dia sebagai kita utusan, buka. bukanlah sebagai Tuhan. Itu sangat Oke. fundamental. Kalimat datangnya Yesus sebagai juru selamat. Saya sangat ganjil sekali kalimat-kalimat ini bahwa di Matius 10 ayat 34, Sabar, satu-satu Yohanes 17 ayat 3 dulu. bahwa Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Ini bagaimana kalimat-kalimat Gampang saya jelaskan itu, gampang sabar itu. dulu. Gampang Sabar itu. dulu. Ya. Nah, ini Sabar. kalimat Jangan keluar jalur, jangan keluar jalur. Ya, ini datanya ini. Karena Anda menyampaikan bahwa Yesus datang membawa keselamatan ya sebagai Tuhan. Tapi ini bagaimana dengan kalimat ini? Ini kalimat yang sangat lemah sekali, yang memang dia sebagai makhluk, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai pencipta, begitu. Udah? Ya, kenapa sebagai makhluk? Pertama adalah kamu bilang dilahirkan sebagai manusia, dibunuh oleh manusia. Apakah secara logis Tuhan dibunuh oleh manusia? Ya kan? Mati di tiang salib karena mati di tiang salib. Sedangkan orang mati sangat jelas sekali dalam kitab Anda sendiri bahwa mati adalah tebus daripada dosa. Ya, maka tolong dijelaskan hal ini. Ya, Sudah? ini sangat bertolak belakang. Gak ada Yesus bertolak datang ke muka belakang. bumi ini bukan mau ke damai tapi mau pedang. Itu sangat bertolak belakang. Sudah? Sudah? Ya, silakan. Oke. Jadi sudah jelas tadi ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa dia Nabi Musa, sabar. Nabi Musa berbeda, ajaran Nabi Musa berbeda dengan ajaran Muhammad. Islam sangat meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi, Nabi Musa itu sebagai nabi, bukan dituhankan, titik itu. Sebagai Mesias gak? Sebagai Mesias, Nabi Isa sebagai manusia. Oke. Tapi tidak dituhankan sebagai Tuhan. Sebagai Ya, Mesias? yang praduganya yang diciptakan didoktrin oleh Paulus itu. Ya, silakan. Sebagai Mesias? Sebagai Mesias toh? Jawab dulu. Yesus sebagai Mesias gak? Iya, betul. Oke. Ya, 3 pertanyaan dia ya. Ya, yang jelas begini ya, Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Bukan dipertuhankan. Sabar. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias nih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Ingat, Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani. Yaitu Mesias. Mesias disebut sebagai apa? Tuhan di kota Daud.
Ya, Tuhan di kota Daud. Mesias sebagai apa? Mesias sebagai Tuhan. Jangan potong. Tuhan Pak, Tuhan Pak. Jangan potong. Nanti saya bisa jawab. Tenang, jangan potong. 3 pertanyaanmu saya jawab semua, teman. Betul. Ya. Saya sudah bilang RK itu kepala angin, teman. Kepala angin. Hari ini telah dia mengaku Yesus sebagai manusia, sebagai Mesias. Mesias adalah Tuhan. Dan di kota juru selamat. Sekarang juru selamat apakah adalah Tuhan? Sabar, tenang, jangan kejang-kejang. Mesias itu tokoh agama loh. Jangan. Apakah Mesias adalah Tuhan? Kita lihat. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti juru selamat itu adalah apa? Ini baca baik-baik. Tuhan. Juru selamat di kota Daud, dia adalah Tuhan. Masya Allah. Jeder, selamat datang di kebenaran. Sekarang dia mengatakan bahwa Mesias itu apakah tidak menderita? Ya. Apakah Mesias itu tidak menderita? Itu kan pertanyaannya kan. Apakah Mesias itu tidak menderita? Mari kita jawab ya, jawab. Kodrat ilahi yang menderita dalam keadaannya sebagai manusia. Lihat baik-baik. Nubuatan dalam kitab Taurat nih. Kitab-kitab nabi-nabi. Ya. Kitab Yesaya. Ya. Kitabnya orang Yahudi. Jelas. Allahnya orang Yahudi. Sabar, jangan potong. Jangan potong. Sabar, saya jawab dulu pertanyaanmu. Jangan kejang-kejang, Ustaz. Jangan kejang-kejang. Tenang. Sabar, jangan kejang-kejang, Ustaz. Jangan kejang-kejang. Sabar, jangan kejang-kejang. Saya selesaikan dulu. Pertanyaanmu saya selesaikan dulu. Sabar, Ustaz. Saya selesaikan dulu pertanyaanmu. Tenang dulu di situ. Tenang. Inilah Bung RK. Sabar. Ustaz, sabar, Ustaz. 3 pertanyaanmu loh ini. Saya baru jawab 2 nih. 3 pertanyaanmu loh. Saya baru jawab 2. Tenang. Tenang, Ustaz. Tenang. Saya jawab pakai data semua. Jelas bahwa ajaran orang Yahudi, Allahnya orang Yahudi berbeda dengan ajarannya Islam. Beda. Jadi Allahnya orang Yahudi berbeda dengan Allahnya Islam. Beda. Ya, kita lihat baik-baik ya. Yesaya 53, nubuatan. Ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia, lihatin ayat 5 nubuatan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ini siapa? Mari kita lihat dalam Targum Sefaria, Targum Jonathan, Targum tertua. Ya, dia ini siapa teman-teman ya? Kita lihat sabar. Kita terjemahannya kita kasih asli saja. Ya, asli ya. Yesaya 52 ayat yang ke-13 merujuk pada siapa nih? Yang menderita ini siapa? Bisa baca ke tidak? Bisa baca ke tidak? Yang menderita ini siapa? Mem Sin Yod Ket Alep. Ya, Mem Sin Yod Ket Alep. Mesiha. Puji Tuhan, praise the Lord. Jadi, kalau Kanda mengatakan bahwa ya Islam percaya kepada Yesus Kristus, tetapi bukan Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur Daud. Ya, berarti Yesusnya kami berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Jeder, selamat datang di kebenaran. Silakan tafadhol Ustaz. Berbicara masalah Tuhan, tentu Tuhan itu adalah sepakat sekali berkuasa atas dirinya dan berkuasa atas langit dan bumi serta seisinya. Itu Tuhan. Kalau seandainya ada Tuhan yang tidak berkuasa atas dirinya, dia lapar, mengutuk pohon ara, itu saya kira bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan atas dirinya mati, terkutuk di tiang salib, dia tidak berdaya. Apakah sebagai Tuhan wajib disembah sebagai Tuhan? Tidak juga. Jadi kalau kita berbicara nalar pemikiran yang cerdas, Tuhan itu kuasa atas dirinya dan semuanya. Itu sebagai Tuhan. Bukan hanya odong-odong dia, hanya menyembuhkan dari kusta, dia sebagai Tuhan. Data. Jangan retorika. Sabar dulu ya.
Sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Saya tidak butuh retorika, saya butuh kamu menyanggah data yang saya sampaikan. Surah Toha, sabar. Anda tadi berbicara, saya dengarkan dengan baik. Silakan. Gantian. Data dulu baru retorika. Di dalam surah Toha ayat 14 ya, sangat jelas sekali. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus shalah lidzikri. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah secara langsung. Coba ada nggak kalimat dalam Injil, dalam Biblos Anda bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya, yang ada hanyalah dalam Biblos Anda itu adalah prediksi sebagai Tuhan, Mesias itu sebagai Tuhan. Tapi kalimat Yesus menyampaikan diri sebagai Tuhan itu tidak ada. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Itu sangat jelas sekali itu dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan dirinya sebagai Tuhan, menyampaikan bahwa mengerjakan amal kebaikan, mendirikan solat lidzikri untuk mengingatku. Maka ini kalimat-kalimat yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak diibadahi, yang disembah oleh setiap manusia. Ya, khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu sangat jelas sekali. Allah menciptakan langit, bumi serta seisinya, dan siang dan malam Allah menciptakan hal itu. Kalau seandainya ada Tuhan saat ini yang tidak berkuasa atas dirinya, bahkan dia harus mati dulu, maka ini sebagai pertanyaan besar. Secara tidak langsung, secara langsung Yesus mempertontonkan kelemahan sebagai Tuhan. Mempertontonkan sebagai kelemahan sebagai Tuhan apa? Di antaranya itu mati di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Demikian, silakan. Udah, oke, mantap. Ya, ketika Ustadz ini ya, Ustadz Jam ini ya, Ustadz Sam ini mengatakan bahwa Mesias itu tidak mati, tidak boleh Mesias yang adalah juru selamat Tidak itu mati. mengalami kematian. Secara tidak langsung, teman-teman, Ustadz ini sudah mengatakan bahwa Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Muhammad dan Islam. Karena apa? Di dalam nubuatan-nubuatan yang dilakukan, di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, Daud, kitab Jabur, semuanya mengatakan Mesias harus mengalami penderitaan. Ya, secara tidak langsung Ustadz ini mengatakan menolak ajaran Taurat. Jangan potong. Secara tidak langsung Ustadz ini mau mengatakan bahwa Tauratnya Nabi Musa salah. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa nubuatan dari Nabi Musa itu salah. Berarti Allah yang nyata, Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, bukanlah Allah yang benar. Yang dia maksudkan Allah yang benar adalah mungkin Allah negeri Mekah. Oke. Nah sekarang pertanyaan dia mengatakan apakah Yesus tidak mengatakan dia adalah Tuhan? Ya, saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa langit tidak perlu ngomong dia itu tinggi. Tetapi kita yang melihat bahwa dia adalah tinggi. Tetapi kalau kamu ingin ngotot dengan tunjukkan sebuah data, mari saya tunjukkan dan pertontonkan. Yohanes 8 ayat 24, tinta merah kata Yesus kan. Karena itu, Yesus bukan ngomong saja aku, tetapi dia ngomong dia adalah dia. Ya lihat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa, lihat ini, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lihat, di sini ada kalimat tunggal pertama dan tunggal ketiga. Aku dan dia. Aku sebagai tunggal pertama, dia sebagai tunggal ketiga. Jadi kalian mengatakan huwa. Yesus itu bukan cuma ngomong dia itu adalah aku, tetapi dia bilang akulah huwa itu. Kita lihat apakah benar? Benar dong, masa RK bohong, masa Alkitab bohong. Nih, lihat ini. Ya, makanya baca nih, tenang. Ya. Di sini dia mengatakan apa nih? Dalam bahasa Ibrani, Alep nun yod, hewa alep. Ya, Alep nun yod. Ya, ini hirek ya. Anihua. Akulah anihua itu. Ya, akulah dia.
bukan cuma tunggal pertama, tetapi dia juga menyebutkan dia itu tunggal ketiga. Jadi pertanyaan saya simpel kepada kamu, Ustadz. Sabar. Kamu hanya bertanya, giliran saya bertanya dong. Ya silakan. Tadi kamu mengatakan bahwa Allah kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tentunya Allah kamu tahu yang diciptakannya itu bulat atau datar. Ya. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran kalau Allah kamu menciptakan bumi itu bulat. Ya, bulat. Kalau ada saya mualaf sekarang, Ustaz. Bukti bahwa Allah kamulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi itu, Allah kamu tentu tahu bahwa bumi yang dia ciptakan itu adalah bulat. Jangan sampai Allah menciptakan bumi yang lain, datar. Bumi yang kau pijaki sekarang ini kan bulat, bukan datar. Nah, tunjukkan bahwa Allah kamulah yang menciptakan bahwa bumi ini bulat di dalam Al-Quran, bulat. Silakan, tabado laki. Ya, jangan malu-malu. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Jangan muter-muter ya, kayak gasing jangan ya. Silakan. Ya. Saya udah jawab semua pertanyaan kamu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Bukan cuma dia yang menyebut dirinya aku, tetapi dia menyebut dirinya adalah dia. Aku dan dia, akulah dia. Silakan. Baik. Jawab dulu pertanyaan saya baru bertanya. Bung RK, jawabannya sangat tidak masuk ke logik ya. Karena begini, apa yang saya tanyakan, Bung RK menjawab dengan kalimat Torah. Torah itu kan memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang tentu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang saya maksud adalah Tuhan itu kenapa mempertontonkan kelemahannya? Ya, kematian itu sangat jelas bahwa kematian itu mati di tiang salib adalah tebusan daripada dosa. Apakah betul Tuhan Anda itu berdosa dulu harus mati menebus dosa? Ini sangat pertanyaan besar. Secara anak kecil pun, anak TK pun akan bertanya, kok Tuhan kok mati gitu kan? Secara logika ya. Yang berikutnya adalah saya sangat percaya dengan kalimat Yohanes 17 ayat 3 itu. Sangat jelas sekali. Kalimat Yohanes 17 ayat 3 itu tentang utusan. Ya, yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa. Untuk apa? Untuk nabi. Untuk sebagai tuan, bukan Tuhan ya. Tuan di kota Daud. Artinya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Sedangkan Masias secara harki bahasa, Masias itu adalah guru atau guru agama atau kau bilang guru agama itu datanya dari mana? Literasi dari mana yang kau pakai Mesias itu guru agama? Literasi yang kau pakai itu dari mana Mesias itu guru agama? Kau mulai ngaco itu Sabar, saya harus potong karena kau bilang kau mendefinisikan Mesias itu guru agama. Enggak, saya enggak takut. Ketika kau bilang Mesias itu guru agama, literasi yang kau pakai itu dari mana? Jawab dulu. Jangan kau pakai literasi yang tidak jelas. Kenapa perlu saya jelaskan kamu kayak takut gak Bung RK? Enggak, karena kamu ngejelaskan tidak sesuai data. Kau bilang Mesias itu artinya guru agama. Kan kacau. Datanya saya sampaikan. Asal bunyi kau itu. Mau coba? Sabar. Silakan, pakai literasi yang jelas. Di sini bicara data dengan saya. Oke. Saya bawa data tadi Yohanes 17 ayat 3 sangat percaya sama itu ya. Saya percaya. Nanti saya jelaskan, saya lupa tadi. Itu saya sangat sepakat dengan kalimat itu bahwa Yesus diutus sebagai utusan, bukanlah sebagai Tuhan. Kalau Anda menjawab kalimat bahwa Yesus tidak perlu pengukuhan diri sebagai Tuhan, tidak perlu dia menjawab aku adalah Tuhan, tidak perlu. Lalu pertanyaan juga bagi saya sebagai orang awam misalkan tentang Yesus. Lalu siapa yang mentuhankan Yesus? Dari mana kalimat mentuhankan Yesus itu? Bagaimana caranya mentuhankan Yesus sedangkan dirinya tidak yakin terhadap sebagai Tuhan? Bumi, jangan lupa. Ya. Oke, nanti saya jawab itu ya. Nanti saya juga jawab Yohanes 17. Saya akan jawab Yohanes 17 ayat 3 habis ini. Jadi banyak pertanyaan. Saya juga akan jawab Yohanes 17 3. Saya lupa tadi. Mempertontonkan kelemahannya dia harus mati dulu. Tuhan itu
apa namanya mengutuk pohon ara. Nanti saya bukakan juga di kitab Anda ya, pohon ara mungkin Anda sudah Konteks baca dulu juga. tentang kealahan ini kita Tuhan bicara itu adalah mempertontonkan kelemahan-kelemahannya, maka saya kira kalimat kelemahan ini tidak berhak dilabelkan sebagai Tuhan itu. Itu pertama. Oke, gampang itu, Yang gampang. berikutnya adalah tentang langit dan bumi. Ya. Bulat ya. Coba Anda baca Eksplisit ya, bumi bulat ya. Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat Khalaqas samawati Az-Zumar ayat berapa, Ustaz? Hah? Az-Zumar ayat 5. Oke, silakan. Khalaqas samawati wal ard. Jadi gini Bung RK, kalau didiskusi sama saya ketika Anda mengkritisi Al-Qur'an, itu Anda harus bisa baca Al-Qur'an. Silakan. Bisa baca Al-Qur'an? Jawab bumi bulat, Enggak, tunjukkan Anda data ke bisa saya. nggak baca Al-Qur'an? Jawab udah, jangan muter-muter. Saya aja enggak, sabar kau dengar dulu. Saya aja enggak suruh kau baca Ibrani loh, karena saya tahu kamu enggak bisa loh. Tapi dia tidak mampu membaca kalimat Al-Qur'an. Ya kamu membahas tentang Yohanes 17 ayat 3 tetapi nggak bisa bahasa Yunani, saya balikin. Ayo, bisa, ayo. Saya suruh kamu baca bahasa Ibrani, kamu bisa nggak? Bisa. Bener. Ya, nih, saya jawab nih ya. Enggak, kamu bisa bahasa Ibrani? Bisa. Saya tunjukkan. Nggak perlu, saya jawab dulu nih, ya. Muter. Bro, kamu ini lagi diskusi dengan saya yang suka belajar bahasa Ibrani juga, bro. Ya, Makanya, silakan jawab dulu, bumi itu bulat atau enggak, silakan. Pokoknya saya lagi kupas dulu ya. Silakan, Injil Anda itu silakan. dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kupas-kupas dulu ya. Silakan jawab. Dari Kejadian sampai Wahyu saya pelajari gitu ya. Baik. Jawab. Bumi bulat. Sabar dulu, Bro. Dia mulai gugup, teman-teman. Wah. Lailu 'ala an-nahar ayukawilu nahara 'ala al-laili wa sakhara as-samaa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar ya, yang artinya dialah Allah menciptakan langit dan bumi dengan haknya yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut yang ditentukan. Ketahuilah, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu dengan kalimat langit dan bumi. Kalau kalimat bulat dan datar saya belum menemukan. Gagal deh kamu alaf. Dia udah jujur ya. Gagal kamu alaf sekarang. Sabar. Saya cari data yang lain ya. Sabar dulu. Gagal kamu alafkan sekarang. Aduh Tuhan Yesus, ya ampun Deo. Mama sayang. Saya sudah bilang saya akan mualaf kalau lo bawa bulat gitu. Bukti bahwa Allah kamu menciptakan bumi itu bulat gitu. Jelas itu pertanyaan saya. Kalau tidak ada berarti bukan Allah kamu yang menciptakan bumi bulat. Bumi yang kau pijaki sekarang ini adalah bumi yang berbentuk bulat, bukan datar, bukan tidak ada bentuk, ya. Buktikan bahwa Allah kamulah yang menciptakan bumi ini yang kau pijaki, yang kau tempati, yang kau huni adalah bulat. Gagal kamu alap siang ini. Gini Bung Arka. Surah berapa? Terkait masalah pengkajian bulat dan datarnya bumi ini, itu kan ilmu mertologi itu, ilmu apa? Ilmu alam. Saya nggak tanya mertologi, saya tanya di Al-Quranmu. Masakah ilmu ilmu mertologi ini ilmu apa lagi? Mertologi apa? Kok ilmu mertologi dari mana? Geografi alam. Kau kalau belajar ilmu tentang itu, brother, masakah ilmu pengetahuan lebih tahu daripada Al-Quranmu? Masakah ilmu pengetahuan lebih maha tahu daripada Allahmu? Nggak mikir, makanya saya ajak kalian berpikir. Sekarang saya jawab pertanyaanmu ya. Ya berarti gagal kamu alap karena tidak, sambil saya jawab kau cari itu. Bumi itu bulat dari mana? Berpikir bagaimana Tuhan itu mempertontonkan kelemahannya, silakan dijawab. Oke, mantap. Kau bilang Yohanes 17 ayat 3 kan? Ya, silakan baca Oke, baik-baik. saya akan jawab Anda dengan terang benderang di sini.
Ya, ini ayat yang sering kalian pakai ini, Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, jadi di sini ada dua hal, teman-teman. Jangan sabar, kamu datar itu yang kau utus. Nah, siapa yang mengutus? Ya kan saya belum jawab, santai. Baru jawab mertologi, sabar. Ini saya baru baca nih, ya. Di situ ada dua hal, Allah yang benar dan siapa yang diutus. Oke? Allah yang benar itu siapa? Ya. Allah yang benar itu bukan Allah kamu, bukan. Ya, mana datanya? Lihat ini, kita lanjutkan. Makanya saya bilang Alkitab bukan turun celana, turun ayat. Silakan. Sabar. Allah yang benar itu dipanggil sebagai apa? Bapa. Ya, agar mendapat, ingat baik-baik, teman-teman yang beragama non-Kristen, ya, yang beragama non-Kristen, hari ini juga harus kalian murtad, ya. Hari ini juga ketika saya menjelaskan Yohanes 17 ayat 3 kalian harus murtad. Kenapa? Nih, dengar baik-baik. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya Sang Bapa, yaitu Allah, dan percaya kepada Muhammad atau Yesus nih. Untuk mendapat hidup yang kekal harus percaya Yesus atau Sang Muhammad, bukan? Yesus di sini. Yesus sebagai utusan agar kamu mendapatkan hidup yang kekal, ya. Lalu kita lihat ayat kelimanya, ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, ya, Allah itu dipanggil dengan Bapa. Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Permuliakan aku, Yesus, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, yang Yesus miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Jadi, sabar. Jangan potong. Yesus Kristus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ya, Yesus Kristus sebelum dunia, jangan potong Ustaz. Jangan potong Ustaz. Jangan potong Ustaz. Takut banyak yang murtad di bawah ini, serius. Jangan potong Ustaz. Ustaz, ada etika Ustaz. Tenang Ustaz. Kalem. Ya, kalem. Saya tahu Anda ketar-ketir karena di banyak ini banyak yang greget dan akan murtad nih siang hari ini. Habis ini banyak yang DM saya untuk murtad, teman-teman. Serius. Tidak ada. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi siapakah dia? Jangan potong Ustaz. Jangan potong. Kalem Ustaz, kalem. Ya, kalem. Saya akan jawab. Saya tidak takut ditanya iman saya. Alkitab saya tidak akan takut ditanya. Ya, jadi tenang. Ya, RK itu tidak akan pernah takut ditanya imannya. Ya, jadi dengar baik-baik. Ayat 10-nya. Segala milikku, berarti miliknya Yesus, adalah milikmu, milik Sang Bapa. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi miliknya Sang Bapa adalah milik Yesus Kristus. Lantas kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Kita lihat ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Yesus Kristus dikatakan sebagai utusan? Utusan kok sudah ada sebelum dunia ada? Nah, itu pertanyaan kita. Ya, utusan kok sudah ada sebelum dunia ada? Saya pakai ayat yang kau bawa loh, ya. Utusan kok sudah ada sebelum dunia ada? Siapakah dia itu? Ya, siapakah Yesus Kristus itu? Kok kita jadi penasaran ya? Dia sudah ada sebelum dunia ada? Ya, kita baca sama-sama ayat demi ayat, teman-teman. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Lah Islam kan tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa, makanya nggak mengasihi Yesus. Sebab aku, Yesus, keluar dan datang dari Allah. Jadi kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Karena Yesus keluar dan datang dari Allah.
Siapakah dia? Yohanes 10 ayat 30. Sebab aku dan Bapa adalah Esa. Esa itu kesatuan yang unity. Dalam bahasa Ibrani, Anif, Ha'af, Ekat, Anaknu. Masya Allah. Luar biasa. Lalu, sabar Ustaz. Apakah utusan ini tidak menciptakan? Sama seperti Bapa yang menciptakan, apakah utusan ini tidak menciptakan? Menciptakan dong. Kenapa Yesus dikatakan menciptakan? Nih, Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepadaku, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, siapakah Yesus Kristus ini? Apa yang dia kerjakan? Apa yang Yesus kerjakan? Apa yang utusan ini kerjakan? Apa yang utusan ini menciptakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu bilang apa? Oke. Sabar. Saya jawab nih. Sabar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah dijadikan. Lalu dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman inilah yang menciptakan bumi itu adalah bulat. Ya, Yesaya, dalam kitab Yesaya, ya. Dalam kitab Yesaya, Alkitab mencatat bahwa dia sang dia yang Yohanes 1 ayat 3, firman, dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Oke, saya jawab. Ya, jadi sangat runut, sangat jelas. Firman itulah yang menciptakan bumi itu bulat. Bukan firman tidak menciptakan dan tidak tahu bumi itu bulat. Saya akan mentahkan semuanya. URK Bantahkan dulu kalau Allahmu yang menciptakan bumi itu bulat. Ada dunia dan isinya itu, Tuhan Anda sudah menjadi Tuhan. Saya akan mentahkan semua. Oke, saya akan jawab juga menurut Taurat. Silakan. Yesus Kristus itu tidak menjadi Tuhan selama dia belum disalib. Saya mentahkan semua. Ternyata Tuhan Anda Siapa itu bilang? Tuhan. Siapa bilang? Oke, nih. Silakan. Ya, saya jawab nih. Roma 14 ayat 9. Kau baca baik-baik. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan, berarti sebelumnya belum jadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Ini kalimat Roma 14 ini bagaimana? Ini mementahkan semua yang Anda dugakan tadi dari awal itu. Jadi Anda harusnya malu ini di kalimat ini. Tidak malu, saya bisa jawab. Ternyata Yesus belum menjadi Tuhan selama dia belum disalib, belum mati, harus mati dulu. Nah, kematian itu adalah kelemahan bagi Tuhan itu sendiri. Secara tidak langsung Tuhan Anda mempertontonkan kelemahannya. Harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ya, ini perlu menjadikan akal waras itu loh, Bung RK, ya. Ini dijawab semua. Jadi seluruh perdugaan Anda dari awal itu dimentahkan di Roma 14 ayat 9 bahwa dimatikan dulu agar dia menjadi Tuhan. Ayo silakan. Oke. Mencret Sudah? mereka. Sudah? Gak ada mencret. Kenapa saya bilang saya nggak mencret? Kalimat supaya Tenang. Saya jawab nih. Jadi, buku besar ini sudah saya baca, teman. Tenang. Dia dulu menjadi Tuhan. Maka Tenang. Saya bisa jawab itu, Ustaz. Saya bisa jawab. Jangan kejang-kejang, kalem, Ustaz. Kalem, ya. Ya, dengan Anda tidak bisa sabar. Dengan Anda tidak bisa membuktikan Tuhan Allah menciptakan bumi itu bulat, sebenarnya persoalan selesai. Ya, persoalan selesai. Ketika Al-Qur'anmu tidak bisa membuktikan bahwa Allah mau menciptakan bumi itu bulat, jangan potong. kalimat bulat dan datarnya itu Jangan potong, Ustaz. Jangan potong, saya bisa jawab itu, tenang. penciptaan Jangan potong, Ustaz. Saya lagi jawab nih, jangan kejang-kejang dia. Sabar. Ada dia kejang-kejang nih. Ya, selesaikan dulu omonganmu, silakan. Kalimat memang dia sebagai Selesaikan Tuhan, dia dulu. menciptakan langit dan bumi. Itu sesinya, ya. Selesaikan Maka, dulu. coba bagaimana Roma 14 ayat 9 itu? Silakan dijawab. Ya ini, gua mau Ternyata jawab. harus Gua mau jawab. dia dijadikan Tenang. sebagai Tuhan. Apakah begitu? Tenang. Sedangkan kematian adalah penebus daripada dosa.
Apa orang yang terkutuk Ya dosa? ini saya apa mau dosa? jawab Dosa. Ustaz. Maut adalah upah Ustaz dosa. tenang Ya. Ustaz, saya mau jawab Ustaz, tenang. Jangan takut. Dipelajari, Kalau saya teman-teman, jawab ya. ini Ustaz, saya Ternyata yakin. URK tidak cerdik di kalimat ini. Lah, ini saudara, saya mau ya. jawab. Kenapa? Saya Dari mau jawab. awal sampai akhir dikatakan di Roma 14 ayat 9. Saya mau Silakan jawab ini. Ya. Mereka cari Tenang, cari saya mau aja. jawab. Ya, silakan. Ternyata di- Tenang, jangan takut, saya mau jawab nih. Ya, saya yakin. Kenapa dia takut, teman? Kalau saya jawab ini, selesai. Habis ini banyak yang murtad, teman. Serius. Karena apa? Poin pertama, sebenarnya perdebatan ini sudah selesai. Ketika Ustadz Zam tidak sanggup menunjukkan bahwa bumi itu bulat diciptakan sama Allah, bumi yang kalian pijak ini. Makanya saya bilang, percuma kalian sekolah sampai S2, ujung-ujungnya sampai profesor, sampai doktor, kalian bilang bumi itu datar, percuma. Karena apa? Kitab, jangan potong dulu, saya lagi retorika nih. Lagi saya retorika, tenang dulu Ustaz. Tetapi yang paling terpenting adalah Tuhan Saya yang lagi jawab nih menciptakan Roma ini dan- udah siap nih. ya bulat dan luas apa ya dan Udah datar saya siap itu jawabannya menjadi ini, persoalan. tenang, mertologi, Karena tenang. Tuhan adalah sang pencipta. Tenang Ustaz, Mempertontonkan Ustaz kalem. kelemahannya. Kalem dulu Bergantung Ustaz. kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada Tuhan. Kalem. Gimana saya mau jawab? Ustaz kalian kejang-kejang nih. Gimana saya mau jawab teman-teman? Ustaz mau kejang-kejang sama saya nih. Gitu. Ternyata dimentahkan kalimat-kalimat Dia tanda takut dari kalau Allah saya jawab ini banyak yang murtad habis ini. Serius. bahkan di Roma 14 ayat 9. Lah ini gua mau jawab. Tenang. Tuhan mati dulu yang salib. Belum jadi Tuhan teman-teman. Apakah Tuhan apa ya? Terlahir bumi. Aduh, terkejang-kejang deh. Aduh. Besar. Ustaz, kalem. Yesus. Lah, ini gua mau dijadikan jawab. Tuhan setelah dia mati dulu. Lah, ini Roma gua mau 14 jawab, ayat gua mau 9. jawab. Silakan. Tenang, kalem. Oke. Kenapa saya bilang saya mau jawab dia selalu potong? Karena apa? Selesai saya jawab ini, yakin hari ini banyak yang DM saya untuk murtad. Ya, karena apa? Sekelas Ustadz saja tidak sanggup membuktikan bahwa Allahnya yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bagaimana saya mau masuk Islam? Jangan potong dulu. Silakan. Lagi retorika, sabar. Sekelas Ustadz tidak sanggup membuktikan bahwa bumi itu bulat di dalam Al-Quran. Jangan potong. Ayat Roma. Kelas RK ini. Ini saya lagi jawab nih, ini udah jawab. Ada ya, siap nih, silakan. ada siap nih. Saya mau jawab nih, tenang. Saya bisa jawab, gampang. Orang-orang Kupang bilang apa? Kut Isa, gitu. Orang Kupang bilang apa? Kut Isa, kecil itu gampang. Kau bicara besar saja itu. Nyong, kau dengar, kau diam dulu, kau diam. Itu terlalu gampang. Katong ini sekolah, jadi saya bisa jawab. Dengar Ustaz, katong ini bukan tamat SD, BSD, baru tiba-tiba jadi Ustaz, tidak. Katong ini bukan tamat SMP, baru tiba-tiba jadi Ustaz, tidak. Katong sekolah tinggi-tinggi sampai S1 sampai S2, baru katong bisa ada di depan kamera kayak begini. Bicara banyak. Kau jawab saja itu. Makanya kau dengar baik-baik. Sebenarnya Yo, ketika dia tidak bisa membuktikan bumi itu bulat, selesai. Sekarang kita menjawab pertanyaan dia, teman-teman ya. Kita jawab pertanyaan dia. Ini sebuah perjanjian baru ya, ditulis oleh Daniel Durkheim. Ya, Daniel Durkheim, ya. Lalu di sini berbicara tentang apa? Ada ISBN-nya ya, jelas ya. Ya. Jawab itu pakai data, diskusi yang ilmiah itu gitu. Ya. Di sini berbicara tentang apa? Prinsip-prinsip, ini Roma ya. Ya, prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku berhadapan dengan hal-hal biasa. Dimulai dari Roma 14 ayat 1. Ya, Roma 14 ayat 1. Sekarang kita lihat di sini ya. Nah, sabar. Ini saya punya tulisan ini. Oke. Ya, kita lihat di sini. Ya, tetapi tidak semua orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Ada orang yang karena mereka karena masih terus terikat dengan pada berhala-berhala, makanan daging-daging, ya, itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala.
Ya, konteksnya ini bicara konteks nih. Oleh karena itu hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka itu dinodai. Ya, oleh penekanan adalah tambahan-tambahan. Ya. Meski demikian, ketika kita melihat Roma 14 ayat 1 sampai 15, yang kau bilang tadi Roma 14 ayat 9 kan? Ya, Roma 14 ayat 9 kan kau lihat tadi? Ya, aku baca ini. Ya. Ya. Sampai 15 ayat yang ke-13, Roma 14 ayat 1, 15 ayat 3, lebih dekat sangat sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita lihat konteks tentang manusia yang lemah karena iman, ya. Anda membaca hanya sepotong ayat. Ya, kenapa saya bilang Anda hanya membaca sepotong ayat? Nih. Orang yang lemah iman, ya, lihat ini. Roma. Ya, kencang ini makanya. Kau lihat baik-baik. Tergoncang Bu RK. Tidak akan tergoncang. Bu RK, coba tarik nafas. Nih, sabar kita jawab nih, sabar. Jangan potong, jangan potong. Sebab, lihat ini. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Terus. Ya, dirinya sendiri. Ya, jadi mereka lemah karena iman. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Terus. Sebab jika kita hidup untuk siapa nih? Terus baca terus. Tuhan. Gampang, kamu tenang, jangan potong. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ya, jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Betul. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Nah. Konteksnya di atas ini. Tenang dulu, jangan potong. Jangan potong, saya bisa jawab Ustadz. Coba beretika Ustadz, coba Ustadz beretika. Saya bisa jawab ini, gampang banget ini Ustadz. Ya, ini gampang banget buat saya. Gampang banget buat saya. Sebab tidak ada orang pun yang akan hidup untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun orang hidup. Dor, memang kenyataannya seperti itu. Ya. Artinya apa? Dengar baik-baik Ustadz. Jangan potong Ustadz, tenang. Artinya apa? Orang yang awal mulanya lemah karena imannya, jangan potong. Orang yang awalnya yang lemah imannya, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, ketika Yesus mati, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang seperti kamu yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika Yesus menunjukkan sesuatu yang luar biasa, maka kamu yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. Selesai, ya. Tetapi apakah engkau menghakimi saudaramu atau apakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadapi tahta keadilan Allah. Jelas. Ya, kamu sendiri sudah menjawab ayat ini. Yesus adalah Tuhan nih. Kamu adalah milik Kristus. Kamu yang awal mulanya tidak percaya Yesus Kristus, ketika kamu percaya Yesus adalah Tuhan, kamu adalah milik Kristus. Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Ternyata Ustadz ini bukan lemah iman, hilang imannya. Ternyata iya, kamu lemah imannya. Banyak bohongnya ya teman-teman. Enggak ada bohongnya karena kamu tidak memahami Alkitab. Ya, mereka saya kira hari ini Anda tidak mampu. PR, Allahmu yang menciptakan bumi? Ya, ya betul. Allah. Jadi, kalimat penciptaan itu. Sabar, apakah Allahmu yang menciptakan bumi? Ya. Jadi Bu RK sangat dimentahkan sekali di Roma 14 ini. Sudah aku jawab semua pertanyaan Ustadz. Makanya Kristen itu hebat-hebat. Karena apa? Bisa menjawab semua tuduhan kalian. Hari ini 5.600 orang. Siap-siaplah kalian murtad hari ini. Terimalah Yesus, bertobatlah dengan segera. Ustadz, dari apa? Dari kita bicara Taurat. Dari kita bicara Taurat, kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Banyak hal, ya. Dan konteks kesimpulannya bahwa Ustadz ini mengatakan bahwa Musa tidak pernah mengenal Muhammad. Ustadz ini mengatakan bahwa Taurat tidak pernah menuliskan nama Nabi Muhammad.
Berarti secara otomatis Ustadz ini mengatakan Nabi Musa tidak pernah menubuatkan nama Muhammad. Selesai. Lalu sekarang Ustadz ini tidak bisa membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan bahwa bumi ini bulat. Subhanahu wa ta'ala, ya. Gini. Selesai. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Musa hingga sampai Nabi Muhammad, sangat jelas sekali beliau menjelaskan tentang ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya berbuat kebaikan, ya. Tidak ada penyelewengan terhadap Ateis pencipta. juga berbuat baik. Ada penyelewengan terhadap Ustadz, saya tanya dulu. Apakah orang ateis tidak berbuat baik? berubah ketika biblos Anda menyampaikan Ustadz, saya tanya dulu Ustadz. Apakah orang ateis tidak berbuat baik? manusia, bahkan Ustadz, coba jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura tuli. Ustadz, jangan pura-pura tuli Ustadz, jangan pura-pura tuli Ustadz. sehingga Ustadz, jangan tuli Ustadz. Roma 14 ayat 9 Ustadz, jangan tuli Ustadz, jangan tuli Ustadz, jangan tuli. sabar. Apakah orang ateis tidak pernah berbuat baik? Ya, setiap manusia berhak berbuat baik. Dari mana orang ateis tahu bahwa cara berbuat baik itu? Dari mana mereka belajar? Tidak menyalahi aturan. Orang ateis belajar dari mana mereka berbuat baik? Dari ranah kehidupan. Berarti Allahnya orang ateis adalah ranah kehidupan. Ya Allah alam, dia Wallahu alam bisawab. Makanya dengar baik-baik Ustaz, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ustaz dengar baik-baik ya. Tenang Ustaz. Tenang Ustaz. Ya. Terdahulu Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu Musa tidak mengenal Allah negeri Mekah. Nabi Musa tidak pernah mengenal Allah negeri Mekah. Abraham tidak pernah mengenal Allah negeri Mekah. langsung Anda telah melemahkan agama Anda sendiri. Pertama adalah Oke, sekarang Ustaz, menerima Roma 14 ayat 9 bahwa saya menerima dan orang yang tidak percaya Yesus pun menerima. Makanya mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Lewat kematian Yesus Kristus, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. itu sudah sangat jelas sekali Anda lemah terhadap Saya tidak lemah. Justru kematian Yesus Kristuslah yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. upah dosa adalah mati. Mau. Jelas. Nih Ustaz, Upah dengar dosa baik-baik. apa? Mati, Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Ketika kematiannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia menjadi Tuhan atas orang-orang yang tidak percaya. Upah dosa apa? Upah dosa. Ya. Upah dosa adalah maut. Upah dosa. Nah, berarti Upah dosa adalah maut. Yesus punya dosa. Kau dengar baik-baik. Bang RK, biasa Hendra bisa sebentar Bang RK. Silakan brother, silakan. Iya. Kayaknya memang udah nggak mampu nih orang. Oke. Silakan. Ya, Bang Sam ada Quran di situ Bang Sam. Silakan. Panjangan di situ ada Quran. Silakan. Ada Quran nggak di situ? Panjangan? Enggak ada. Nggak ada. Yang online ada. Kan bisa online tadi. Ya silakan apa yang mau di Iya, buka surah Az-Zukhruf boleh? silakan baca. Iya. Quran Gini, surah Bang. Az-Zukhruf. Bang, kalau ketika Anda berbaca Al-Quran, coba upayakan baca datanya ya. Iya, tenang. Sudah dibuka belum kamu di situ? Anda di situ. Saya sudah dibuka, di depan saya sudah ada. Nah, sekarang saya minta Anda juga ikut membuka begitu loh. Saya Huruf ayat Az-Zukhruf ayat 19. Boleh? Az-Zukhruf surah keberapa? ayat 4. Az-Zukhruf surah keberapa? Sabar. Ya, Ayat 14 ya? ayat 19. 19, maaf. Ya, silakan dibaca, Pak. Silakan dibaca. Iya. Oke, lihat ya di sini ya. Oke. Waja'alu Ya, nih, lihat di sini. Wajalu malaikata, betul? terus Malaikata aladillah, betul? Hum. Ini apa? baca aja. Aibadu kan? Aibadu kan? Ini kan ba kan turun, ba. Aibadu. Betul? Aibadu. Terus Ya, aibadu. Tuh, lihat di sini ya, fokus di sini ya. Hum aibadu ya. Nih. baca semua. Oke.
Nih. Waja'alu malaikata Nah, baca itu. alladzina nih. Sama, dia sama ini. Dia sama. Ya. Iya, iya. Makanya dilihat ya. Waja'alu malaikata betul Mm-mm. alladzina hum Terus? Aibadur Rahman nih, betul? Terus? Aibadur Rahmani innatan, betul? Mm. Innatan. As-sahidu ya. As-sahidu khalaqahum sabuk tabu sadatum ya. Sadatuhum wasyulina, betul? Ya. Nah, ini ya, lihat di sini ya. Kita fokuskan ke sini ya. Hum aibadu. Ya, kita fokuskan ke situ. Hum aibadu. Sekarang lihat yang satunya lagi. Ini. Nih, saya besarin. Saya ulang lagi ya. Nih. Waja'alun, betul? Ya, terus baca terus. Ya. Apa sih kalimat yang Anda mau tanyakan? Silakan. Gini. Dengar. Lihat. Makanya lihat saya. Pandang saya. Nih ya. Nih. Ya, waja'alun malaikatu, betul? Terus? Malaikatu alladzina hum, apa ini? Terus? Lihat sini. Hum apa itu? Ini kalimat penyampaian daripada orang-orang yang tidak menyaksikan Allah. Silakan. Ya, ini apa? Makanya fokus dulu, lihat ini. Ini apa? Indah. Ar-Rahman. Indah. Ya, Indah Rohmani. Mengapa tadi di sini disebutkan aibadu? Nah, di sini disebut aibadu kan, ini kan ba. Ya. Ain ba du. Dal kan? Da. Ba. Tapi mengapa di sini menjadi nun? Nah, mengapa itu? Itu ambil dari Quran dari mana itu? Qurannya sama nggak nih? Ini sama Quran kan? Anda dari online apa dari Quran asli? Ini sama-sama Quran kan? Sama-sama Coba Quran, Anda kan? lihat Quran yang asli. Quran yang asli. Ya, ini asli nggak nih? Itu di online itu. Asli. Di online bisa diutak-atik gitu. Di online itu. Hah? Bisa Itu di layar diutak-atik? kan? Itu di layar. Bisa diotak-atik ini. Kamu bilang otak-atik ini. Iya, artinya kan di layar itu, Pak. Di layar. Cari Quran yang asli, artinya Quran yang Ini. Makanya kamu jangan muter ya. Kamu jangan Nah, muter bukan nih. muter, Anda sendiri yang muter-muter. Kalau Anda mau konfirmasikan antara asli dan tidak, Lihat sini, coba buka Qurannya. Dia lihat sini aibadu. Nah, mengapa di sini berubah menjadi Aduh, bukan ke galang dana lagi. indah? Galang dana. Cari uang kah, Bu Arka? Ya kenapa? Saya mau murtadkan orang. Jangan potong-potong, fokus dulu. Ternyata di sini kau mau cari uang, Tolong jujur. Fokus dulu dengan itu. Kau fokus dengan orang yang transfer saya uang. Kenapa? Karena saya mau murtadkan orang. Aduh, Kau dengar? Saya mau murtadkan orang di bulan depan. Jadi kau fokus dulu di Jual agak situ. mencari makan di sini. Teman-teman, soalnya bulan depan ada 3 orang yang mau murtad, teman-teman. Bang RK harus ke Jakarta, teman-teman. Nanti bantu Bang RK ya. Nah, udah. Omong kosong saja itu. Oke, Ternyata saya mereka pakai cari Kemenak makan di deh. sini. Saya pakai Lanjut. Kemenak. Fokus dulu. Saya pakai Kemenak aja. Cari Saya pakai makan di Kemenak sini aja bukan lah. ini. Lah, orang Kristen yang transfer, aja. kenapa kau yang pusing? Nih, kamu bilang ini enggak resmi, ya saya nggak tahu otakmu kemana ya. Ini resmi loh ya. Ini Apa dari sih ini? Madinah. Siapa sih Abdul Banali nggak jelas ini, nanyanya nggak jelas. Saya nggak. Ini loh, ini kan jelas orangnya. hum indah. Mengapa di sini hum aibadu? Mengapa itu berbeda? Nggak Itu gini loh, kalau Anda pertanyaanku. mau membedakan atau menyamakan, cari Quran yang langsung Quran asli, bukan di Ini, apa di layar. ini bukan asli berarti. Quran asli itu nggak bisa. Kalau di monitor tuh bisa diutak-atik, Pak. Bisa otak-atik dari mana? Loh, Ini Kemenak bisa di ya, sini, nih. Anda. Nih. Quran Kemenak. Resmi nggak nih? Ini resmi nggak? Ini loh, go.id. Resmi nggak nih? Gini loh. Kamu bilang nggak resmi? Sama Keterlaluan. logis, teman ya. Ini mereka ini maksudnya. Sudah. Kalau memang- Coba, Saya brother, tulis langsung aja. Kamu pada fokus poinnya ini, apa? nggak usah loncat kemana-mana. Langsung poinnya apa? Sama yang asli. Ini loh ya, mengapa di baik sini, asli dibaca, mengapa di sini hum yang memang aibadu, betul-betul mengapa di sini jadi hum sama indah. yang di Google tadi. Ini begitu. loh. Silakan apa yang dimaksudkan apa? Silakan dimaksud apa? Itu loh. Apa Mengapa di pertanyaannya? sini berbeda? Pertanyaannya. Kenapa Mengapa berbeda? di sini berbeda? Di sini kan hum aibadu. Itu Mengapa saya di tanya sini kepada Anda, menjadi itu hum sama-sama di indah? layar atau Quran asli? Ini Quran asli Kemenak. Itu kan di layar, Bro.
Ini Yang asli cari coba yang Nggak percaya, mustahil dia percaya Qurannya, brother. Udah. asli. Kurang sini ke mana? Itu Nih, internet, lihat di bro. depanmu Kalau dulu. internet Lihat di itu depanmu siapapun dulu. bisa mengutak-atik. Seperti Bu RK ini di internet cari uang. Iya, Coba ini cari uang, apa? minta uang. Lah. Lalu ini apa? Lah, saya yang orang transfer, kenapa kau yang setengah mati? Pertanyaan itu simpel dari tadi. Dia nggak percaya itu, brother. Nggak percaya dia. Mustahil. Oke, Mustahil. bro. Ini apa? Kebetulan Anda di sini ternyata bagi saya begini ya. Anda Ini begini. benar. Banyak yang murtad habis ini. Iman cari uang, cari makan. Kau dengar baik-baik ya. Kau dengar baik-baik, Ustaz. Kau dengar baik-baik, Ustaz. Kau diam, Ustaz, Saya ya. dulu, karena kebetulan saya mau Sabar, pergi, sabar. gitu, Kau ya. jangan keluar, jangan turun. Kau dengar baik-baik. Karena kamu hari ini banyaknya akan murtad, ya. Sabar. Karena kamu hari ini banyak yang akan murtad, ya. Jadi sudah 3 orang yang bersedia untuk murtad. Jangan turun. Di daftar saya teman-teman, sudah 3 orang yang bersedia untuk murtad. Jadi saya beberapa hari ini teman-teman, minggu depan saya akan berangkat ke Jakarta teman-teman ya. Dan 3 orang ini ada 4 orang akan bertemu dengan saya. Semoga mereka langsung kata komen dan masuk Kristen. Ya. Jadi saya bertemu secara langsung. Teman-teman, kalau teman-teman bersedia untuk mendukung Bang RK, yang kasih orang Kristen bukan Uclim yang kasih. Ya, teman-teman bisa langsung saja di nomor rekening Bang RK teman-teman ya, direct Bang RK. Bisa teman-teman langsung bantu Bang RK. Mungkin ada yang tidak tahu transfer di YouTube maupun dimanapun teman-teman ya. Ini sangat membantu Bang RK untuk pelayanan Bang RK. Terima kasih banyak. Silakan brother. Ya gini ya. Ini ya. Apakah ini resmi? Resmi karena ini ada logonya. Ya. Ini ada logonya langsung dari Kemenak. Ya nih. Wajalun malaikata alladzina hum ibadul rahman. Nah, mengapa di sini dia di wars itu berbeda? Tuh. Saya simple wajalun malaikata alladzina hum indah. Tuh. Mengapa menjadi indah di sini? Beda-beda arti loh ya. Ibadu dengan indah. Itu udah beda. Ya. Silakan Islam. Selanjutnya. Silakan dijawab surah Zukhruf ya, surah Zukhruf. Ya. Jadi silakan buka kameramu teman.